Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas mengenai Learning Vector Quantitation atau LVQ pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Saputra Hadiansyah. Yang kedua ada Kurnia Maizarti. Yang ketiga ada Nur Fadila. Yang keempat ada Muhammad Rivaldo. Yang kelima ada Indah. Selain Eliana, ada Aulia Aziza, ada Muhammad Wais Alkarni, yang ke-9 ada Nina Safitri, dan yang terakhir, yang ke-10 ada Nurul Aziza Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama, definisi. Yang kedua, arsitektur dari LVQ. Yang ketiga, keempat, mengenai Yang pertama, definisi. Definisi dari LVT adalah suatu metode jaringan saraf tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. LVQ bekerja dengan setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. Dengan kata lain, LVQ adalah metode pengkelompokan di mana target atau kelasnya, setiap kelompok dan jumlah kelompok sudah ditentukan. Selanjutnya, suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasi vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya bergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam gelas yang sama. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur LVQ. Nah, di sini ada beberapa neuron. Yang pertama untuk X, yaitu nilai input atau data masukan. Selanjutnya ada W, yaitu bobot, dan Y yang merupakan nilai keluaran atau nilai output. Nah, di sini ada W11, yang dimana W itu merupakan bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan yang ada di input ke neuron pada lapisan keluaran pada output. Nah, misalkan di W11, jadi data dari input yaitu X1 dihubungkan ke data output yaitu Y1, sehingga nilai dari bobotnya yaitu W11. Begitu juga untuk nilai-nilai yang akan dihubungkan melalui nilai bobot ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke algoritma LVQ. Menurut Fawcett 1994, yang pertama yaitu tetapkan bobot, yang dimana bobot ini biasa disebut dengan W, maksimum epoch-nya biasa disebut dengan max epoch, terus error minimum yang diharapkan biasa disebut dengan EPS, dan learning rate atau biasa disebut dengan alpha. Yang kedua, kita memasukkan input X. X ini adalah data masukan. X, M, N. Sedangkan M ini menunjukkan data ke N. Sedangkan N menunjukkan variabel masukan ke N. Kemudian target, atau biasa disebut dengan T, 1, N. Selanjutnya yang ketiga, tetapkan kondisi awal, yang dimana epoch-nya sama dengan 0 dan error minimumnya sama dengan 1. Selanjutnya yang keempat, tetapkan jika epoch kurang dari maksimal epoch atau E kurang dari errornya. Kemudian epoch sama dengan epoch tambah 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya, tentukan J sedemikian sehingga W kurang WJ minimum disebut sebagai CI. Perbaiki WJ dengan ketentuan, jika T sama dengan CJ, maka perbaikan bobotnya yaitu WJ baru sama dengan WJ lama tambah alfa kali W kurang WJ lama. Poin kedua, jika T tidak sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alfa dikali X kurang WJ lama. Kemudian cek kurangi nilai alfanya. Contohnya yaitu
Misalkan diketahui 6 input vektor dalam 2 kelas sebagai berikut. 2 input pertama dijadikan sebagai inisialisasi bobot. Baiklah. Yang lain, Sebagai data yang akan dilatih, C alpha sama dengan 0,05 dengan maksimum EPO sama dengan 10, penurunan alpha sama dengan 0,1 dikalikan alpha lama. Jadi kita mulai dari EPO yang pertama, data yang ke-1 yaitu 0110. Jadi kita mulai ke bobot pertamanya dulu kita cari, yaitu akar dari 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 0 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Kemudian bobot kedua 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat sama dengan 1,73. Jadi jarak terkecil pada bobot pertama, target data pertama itu adalah 1, sehingga bobot pertama baru adalah W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W11 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 0 kurang 1 sama dengan 0,95. Nah, selanjutnya W12 baru sama dengan W12 lama ditambah alfa dikali 12 dikurang 12 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikalikan 1 kurang 1 sama dengan 1. W13 baru sama dengan W13 lama ditambah alfa dikali X13 dikurang W13 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. W14 baru sama dengan W14 lama ditambah alfa dikali X14 dikurang W14 lama sama dengan 0 tambah 0,5 dikali 0 kurang 0 sama dengan 0. Sehingga diketahui W1-nya adalah 0,5110 dan W2 sama dengan 1011. Baiklah, selanjutnya data kedua yaitu 0011. Nah, bobot ke-1 akar 0 kurang 0,95 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat sama dengan 1,7. Yang kedua, yang bobot kedua akar 0 kurang 1 kuadrat tambah 0 kurang 0 kuadrat tambah 1 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 1 kuadrat itu hasilnya 1. Nah, jarak terkecil pada bobot kedua, target data kedua sama dengan 2. Bobot kedua baru, W21 baru sama dengan W21 lama tambah alfa dikali X21 kurang W21 lama sama dengan 1 tambah 0,05 dikali 0 kurang 1 sama dengan 0,95. Nah, yang kedua W22 baru sama dengan W22 lama ditambah alfa dikali X22 dikurang W22 lama sama dengan 0 tambah 0,05 dikali 0 kurang 0 sama dengan 0. Kemudian W23 baru sama dengan W23 lama ditambah alfa dikali X23 dikurang W23 lama sama dengan 1 tambah 0,05 dikali 1 kurang 1 itu hasilnya 1. Kemudian W24 baru sama dengan W24 lama ditambah alfa dikali X24 dikurang W24 lama itu sama dengan 1 tambah 0,05 dikali 1 kurang 1 itu hasilnya 1. Sehingga W2 itu sama dengan 0,95011 dan W1-nya 0,95110.
Oke, untuk selanjutnya dalam data ketiga, di mana input vektornya yaitu 1, 1, 1, di mana bobot pertama akar dari 1 kurang 0,95 kuadrat, ditambah 1 dikurang 1 kuadrat, ditambah 1 dikurang 1 kuadrat, ditambah 1 kurang 0 kuadrat, sama dengan 1,0023. Selanjutnya di bobot kedua, akar dari 1 dikurang 0,95 kuadrat, ditambah 1 kurang 0 kuadrat, ditambah 1 dikurang 1 kuadrat, ditambah 1 dikurang 1 kuadrat, sama dengan 1,0023. Karena nilai kedua bobot sama, maka ambil salah satu nilai bobotnya. Target data ketiga sama dengan 1. Maka bobot ke 1 baru, di mana W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W31 lama sama dengan 0,95 ditambah 0,05 dikali 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,953. Di mana W12 baru sama dengan W12 lama ditambah alfa dikali X12 dikurang W32 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. Di mana W13 baru sama dengan W13 lama ditambah alfa dikali X13 dikurang W33 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1. Terus yang keempat, di mana W1,4 baru sama dengan W14 lama ditambah alfa dikali X14 dikurang W34 lama sama dengan 0 ditambah 0,05 dikali 1 kurang 0 sama dengan 0,05. Sehingga diperoleh W1 sama dengan 0,95, 1, 1, 0,05. Dan W2 sama dengan 0,95, 0, 1, 1. Baik, kemudian saya akan lanjutkan untuk data yang keempat dengan info vektor 1001. Kemudian bobot ke pertama itu sama dengan akar 1 kurang 0,95 kuadrat ditambah dengan 0,0 dikurang 1 kuadrat ditambah dengan 0 kurang 1 kuadrat ditambah 1 kurang 0,05 kuadrat. Kita peroleh 1,704. Nah, kemudian untuk bobot yang kedua, akar 1 kurang 0,9 kuadrat tambah 0 dikurang 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1,00125. Kemudian kita mencari jarak terkecil, yaitu dapat peroleh pada bobot yang kedua. Nah, kemudian untuk target data keempat itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari bobot kedua baru, yaitu W21 baru sama dengan W21 lama ditambah alfa dikali dengan X21 kurang W31 lama sama dengan 0,95 ditambah 0,05 kali 1 kurang 0,95 sama dengan 0,953. Nah, kemudian untuk W22 baru itu sama dengan W22 lama ditambah alfa dikali X22 dikurang W32 lama sama dengan 0 ditambah 0,05 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk W23 baru sama dengan W23 lama ditambah alfa dikali X23 dikurang W33 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali dengan 0 dikurang 1 sama dengan 0,95. Nah, kemudian untuk W24 baru sama dengan W24 lama ditambah alfa dikali X24 dikurang W34 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sehingga kita peroleh W2 sama dengan 0,953, 0, 0,95 dan 1. Kemudian untuk W1-nya sama dengan 0,95, 0, 1, 0,05.
Next, selanjutnya. Nah, kemudian sebelum masuk ke EPO kedua, kita update alfanya, di mana alfa sama dengan 0,1 dikali dengan alfa lama. Nah, kemudian 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,005, sehingga kita peroleh alfa barunya. Nah, kemudian sampai dengan EPO yang EPO maksimum sama dengan 10. Nah, misalnya setelah EPO ke 10, kemudian didapat bobot-bobot W2 0,953, 0, 0,951. Kemudian W1 sama dengan 0,95, 1, 1, dan 0,05. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Misalnya akan menguji vektor 1011. Masuk kelas yang mana? Maka dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekat. Yang pertama yaitu bobot kedua sama dengan akar 1 dikurang 0,953 kuadrat ditambah 0 dikurang 0 kuadrat ditambah 1 dikurang 0,95 kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 0,0686. Sedangkan bobot ke-1 sama dengan akar 1 dikurang 0,95 kuadrat ditambah 0 kurang 1 kuadrat tambah 1 dikurang 1 kuadrat tambah 1 dikurang 0,05 kuadrat sama dengan 1,38. Minimum pada kedua, maka kelas kedua. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Nah, di mana kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada arsitektur LVK itu terdapat W sebagai bobot, yang di mana bobot ini menjadi penghubung antara data input atau data masukan dengan data output atau data keluaran. Selanjutnya untuk data. Nah, yang pertama untuk mencari data, kita akan menghitung bobot 1 dan juga bobot 2. Setelah kita menghitung bobot, kita akan menentukan jarak terkecil. Nah, setelah itu kita akan dapat nilai target dari kelas yang akan kita hitung nantinya. Terus yang ketiga, kita akan menghitung bobot baru atau mengupdate bobot, sehingga setelah kita mengupdate bobot, maka akan keluar nilai-nilai bobot yang lebih baru. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari teman-teman saya, dari presentasi kami kali ini, kami mohon maaf. Sahairi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.